Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing pepanggihan menika kula badhe ngrembak bab aksara murda. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai aksara murda. Pangertosan aksara murda atau pengertian dari aksara murda. Aksara murda sendiri adalah aksara yang digunakan untuk menulis gelar, nama pribadi, nama tempat atau letak geografis, kemudian nama lembaga pemerintah. Nah, aksara murda ini satu kata hanya boleh menggunakan satu aksara murda. Jadi tidak boleh menggunakan dua aksara murda dalam satu kata. Nah, aksara murda menika wonten 8. Inggih menika aksara na, aksara ka, aksara ta, aksara sa, aksara pa, aksara nya, aksara murda ga, lan ingkang pungkasan atau yang terakhir aksara murda ba. Nah, contoh dari penggunaan aksara murda sendiri, contohnya seperti ini. Yang pertama adalah penggunaan aksara murda na. Misalnya menulis kata Nabi Nuh. Ini kan nama nabi yang sangat dihormati, sehingga dituliskannya dengan menggunakan aksara murda. Nah, Nabi Nuh ini kan ada 2 kata. Nah, satu kata ini hanya boleh ditulis dengan satu aksara murda, tidak boleh lebih. Jadi Nabi itu satu aksara murda dan Nuh itu juga satu aksara murda. Jadi seperti ini. No murda, bo biasa aksara bong legena diberi wulu berbunyi Nabi, kemudian aksara no murda diberi suku, kemudian diberi wiknyah atau wiknyan berbunyi Nuh. Jadi Nabi Nuh. Seperti itu. Salajengipun panganggening atau penggunaan aksara murda ka. Seperti ketika menulis kata Karangmojo. Karangmojo adalah salah satu wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi merupakan letak suatu tempat daerah geografis. Jadi dituliskannya menggunakan aksara murda. Jadi menuliskannya adalah dengan cara aksara komurda, ro diberi cecak, kemudian mo diberi taling tarung, kemudian aksara ja diberi taling tarung. Maka dapat dibaca Karangmojo. Selanjutnya adalah contoh penggunaan aksara aksara murda ta. Misalnya untuk menulis Tangerang. Tangerang itu juga merupakan salah satu nama daerah atau wilayah. Nah, dituliskannya dengan cara aksara ta murda, aksara no biasa, no nglegena, diberi pepet, kemudian aksara ro diberi cecak. Jadi berbunyi Tangerang. Selanjutnya, contoh penggunaan aksara sa murda seperti untuk menulis kata Semarang. Semarang itu juga daerah. Jadi pakai aksara murda. Jadi aksara sa diberi pepet berbunyi se, kemudian aksara mo nglegena, kemudian aksara ro, kemudian cecak. Jadi dibaca Semarang. Selanjutnya adalah contoh penggunaan aksara po. Po murda ya. Jadi misalnya menulis pangeran. Pangeran itu kan sebuah gelar ya, gelar. Misalnya Pangeran Charles, Pangeran William, atau Pangeran. Biasanya kan pangeran itu gelar-gelar kerajaan seperti itu. Jadi ditulis dengan menggunakan aksara murda. Jadi tulis aksara po dulu, aksara po murda, kemudian aksara ngo diberi taling maka berbunyi pange, kemudian aksara ro, kemudian aksara no diberi pangku maka berbunyi pangeran. Selanjutnya adalah contoh penggunaan aksara murda nyo.
aksara murdhanya itu bentuknya seperti aksara ja ngegena tapi ada coretan di tengahnya. Seperti ini. Nah, contohnya adalah Nyi Ageng Serang. Nah, ini ada 3 kata ya, Nyi Ageng Serang. Nah, ingat, aksara murdha cuma bisa digunakan satu kata, satu aksara murdha. Jadi, pada kata nyi, aksara murdhanya diberi wulu berbunyi nyi, kemudian ageng gunakanlah aksara swara a, kemudian aksara ga, kemudian pepet dan cecak, maka akan berbunyi ageng, kemudian serang. Aksara sa murdha beri taling, kemudian ro dan cecak, maka berbunyi Nyi Ageng Serang. Selanjutnya, contoh penggunaan aksara murdha ingkang pungkasan atau yang terakhir adalah aksara murdha ga. Digunakan contohnya adalah menulis kata Gusti. Gusti itu kan Tuhan yang sangat kita hormati, yang sangat kita taati, maka menuliskannya dengan menggunakan aksara murdha. Ga murdha diberi suku, kemudian aksara sa, kemudian karena ini gus, berarti kan so-nya harus mati, maka yang harus ditulis pasangannya adalah aksara to-nya, aksara selanjutnya. Jadi aksara so tulis biasa, aksara to-nya ditulis pasangan diberi wulu. Jadi dibaca Gusti. Nah, selanjutnya adalah contoh penggunaan aksara murdha ba. Aksara murdha ba seperti ketika menulis bendoro. Bendoro itu salah satu nama kehormatan di keraton. Bendoro. Aksara ba, kemudian diberi pepet, kemudian aksara no ditulis seperti biasa, kemudian aksara da jadi pasangan, kemudian aksara ro, maka dibaca bendoro. Nah, contoh penggunaan aksara murdha yang lain, misalnya Pangeran Diponegoro. Nah, ini kan ada 2 kata pangeran dan kata Diponegoro. Nah, kata pangeran ini hanya boleh 1 aksara murdha dan Diponegoro 1 aksara murdha. Nah, pangeran, maka po ini bisa aksara murdha kan, berarti aksara murdhanya dari aksara pemurdha saja. Jadi po murdha, kemudian ngo diberi taling, nge, kemudian ro, kemudian no, maka dibaca pangeran karena no-nya mati, maka di-nya ditulis pasangannya, jadi pasangan do diberi wulu, di, kemudian po-nya aksara murdha juga diberi taling tarung, di po, kemudian no diberi pepet, ne, kemudian aksara ga taling tarung, go, kemudian aksara ro taling tarung ro. Jadi Pangeran Diponegoro. Salajengipun inggih menika Kutha Wanasari. Kutha Wanasari menika salah satunggaling papan utawi letak geografis tempat daerah, maka harus ditulis menggunakan aksara murdha. Kutha aksara murdha ka, diberi suku ku, kemudian to, kemudian aksara wo, kemudian no-nya bisa murdha, wono, kemudian sa, kemudian ri, maka Kutha Wanasari. Nggih, cekap semanten pirembagan bab aksara murdha. Mugi-mugi saged mupangati, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.